Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga pemirsa semuanya ada di seluruh tanah air. Berjumpa kembali dengan kita Jelu Custen yang akan terus mengawal sepak bola Indonesia, Timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Halo teman-teman semuanya. Di episode kali ini ya, Football Lovers, kita akan membahas sebuah isu yang penting yang lagi hangat. Banyaknya rintangan non-teknis yang dihadapi Timnas Indonesia menjelang babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI angkat suara dan ada beberapa klaim yang mengganggu keadilan, mulai dari wasit yang dipilih, akomodasi, pengawalan, sampai pembatasan supporter yang nanti akan datang ke stadion. Yuk kita kupas satu persatu. Baiklah rekan-rekan semua di seluruh tanah air, kenapa ada faktor X? Penjelasan tentang pengalaman sebelumnya ketika Garuda main di wilayah Timur Tengah, apa saja yang kurang? Contohnya seperti keterlambatan ke lapangan, ini kan gila. Kemudian pengawalan yang lemah, akomodasi juga kurang nyaman. Ini diungkapkan oleh Erick Thohir dan menyebut semua itu sebagai faktor X untuk negara-negara Timur Tengah. Harus diantisipasi agar pemain fokusnya tidak terganggu. Yang kedua, wasit dan netralitas. Kita bertanya-tanya kenapa AFC malah memilih wasit dari Kuwait. Salah satu laga dianggap kontroversial ini. Tentu saja PSSI harus memprotes AFC dan FIFA. Kenapa wasit malah dari Timur Tengah yang dekat secara wilayah dan kultur dengan Arab Saudi dan Irak? Ini menyebabkan bias atau dicurigai. Permintaan agar AFC, ini kita keras ya, menunjuk wasit dari negara yang lebih netral. Mungkin Australia, Jepang, China, bahkan Eropa. Itu yang disebutkan oleh Pak Erick Thohir. Seberapa besar pengaruh wasit terhadap hasil sebuah laga pertandingan? Ini di level kualifikasi Piala Dunia loh. Apakah pengamatan presiden prediksi mempengaruhi keputusan? Ini nanti kita bahas semuanya di kolom komentar ya rekan-rekan semuanya. Kemudian ini baru dari wasit sudah kelihatan udah nggak jelas dan kelihatan curang apa yang dilakukan AFC. Logistik dan akomodasi nih, terutama hotel dan penginapan itu sendiri. Tim advance PSSI telah ditugaskan untuk memilih hotel sendiri, bukan hotel yang disediakan oleh panitia. Tujuannya apa? Agar standar penginapan, keamanan, kenyamanan, mobilitas itu bisa dikontrol lebih baik oleh official Timnas Indonesia. Ini contohnya ini. Pengawalan yang terlambat, kesulitan mobilitas antar hotel ke stadion, mungkin isu keamanan, semua itu bisa membuat mental pemain terganggu. Ini baru wasit, logistik, dan akomodasi. Masih ada lagi persoalan yang harus diprotes oleh PSSI kepada AFC dan juga FIFA. Jadwal dan waktu kick off. Awalnya ini kan dijadwalkan kick off pukul 18.00 waktu Saudi ya. Setelah PSSI menyurati, berhasil digeser ke pukul 20.15 waktu Saudi. Perubahan yang cukup signifikan ini.
karena pertimbangan cuaca dan adaptasi waktu lokal. Jadi PSSI memang telah memprotes jadwal yang diberikan oleh Arab Saudi di pukul 18.00 waktu Saudi. Ini masuk akal nggak masuk akal, bos? Kemudian pengaruh waktu laga terhadap performa Indonesia yang datang dari timur, adaptasi suhu, cahaya, dan jam tubuh, apalagi jet lag setelah kita melakukan perjalanan panjang. Berikutnya adalah pembatasan supporter. Hanya 8% kapasitas stadion yang diperbolehkan oleh supporter Garuda, sekitar 4.988 tiket. Dan mungkin juga aturan-aturan lainnya terkait supporter asing di Timur Tengah. Misalnya prosedur izin, pengawalan, transportasi ke stadion dan lain sebagainya. Jadi supporter itu sebagai motivasi, rasa dukungan buat timnas Indonesia di laga yang penting. Ini tentu saja buat kita masyarakat Indonesia agak geram dengan apa yang dilakukan oleh AFC. Isu protes sebelumnya dan uji coba yang batal. Uji coba saat melawan Kuwait yang batal dijadwalkan. Ini PSSI mencurigai ada campur tangan pihak yang lain, membuat pertandingan FIFA Matchday antara Indonesia melawan Kuwait ini batal. Memang belum ada konfirmasi yang kuat, tapi sudah jadi bagian dari kewaspadaan kita kepada Arab Saudi. Catatan ini untuk histori adalah, apakah pernah ada keputusan wasit yang kontroversi di laga-laga sebelumnya antara Indonesia versus Arab Saudi atau lawan Timur Tengah? Bisa dicari untuk Anda mereka-reka sendiri. Apakah pertandingan saat Indonesia melawan negara-negara Timur Tengah itu wasit bisa adil? Di kesimpulan ini kita lihat bahwa bukan hanya cuma kualitas pemain dan taktik yang harus disiapkan timnas. Ada juga momen yang sangat substansial. Contoh penunjukan wasit, waktu kick off, akomodasi, pengawalan, dan perlakuan kepada supporter kita. Semua hal ini bisa jadi pembeda kecil yang ujungnya punya efek besar di hasil pertandingan. Erick Thohir tampaknya sadar betul akan hal itu, makanya langkah-langkah yang dilakukan seperti protes resmi dan bentuk tim advance dimunculkan. Pertanyaannya sekarang adalah, akankah pihak AFC atau FIFA merespon dengan adil? Akankah wasit diganti atau akan ada aturan tambahan agar semuanya tim yang bertanding di Timur Tengah mendapatkan perlakuan yang sama? Sekian dulu episode kali ini ya. Apakah kalian emosi? Saya aja emosi. Apakah kalian merasa timnas Indonesia ini akan selalu didiskriminasi secara non teknis dalam sebuah pertandingan tandang? Share pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Kita akan bahas terus isu-isu besar dalam sepak bola Indonesia. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and ciao.